Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, dan para kaula muda yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini saya mengajak kita semua mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Ekumene Indonesia dengan berpedoman pada 4M. Dan karena itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Tuhan baik bagi kami akan merenungkan sabda-Mu. Tolong kami, berkati kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini 28 Desember 2023, tema dari firman Tuhan adalah bukan karena perbuatan baik. Dari Titus pasal 3 ayat yang ke-5a. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali. Demikian sabda Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ada dua pertanyaan yang akan kita gali dari bagian ini, yaitu pertama, apakah kita selamat karena melakukan perbuatan baik? Ya, tentu jawabannya tidak atau bukan. Pertanyaan kedua, oleh karena itu apakah kita diselamatkan? Ya, jawabannya bahwa kita diselamatkan oleh rahmat-Nya, ya, melalui pemandian kelahiran kembali. Jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari dua pertanyaan itu kita akan gali masing-masing, yaitu bahwa yang pertama, kita tidak diselamatkan oleh karena perbuatan baik. Siapa yang bisa menjamin bahwa kita mampu berbuat baik lalu kita selamat? Apakah perbuatan baik kita itu bisa menjamin keselamatan kita? Mari kita lihat contoh di kitab Roma pasal 2 dan pasal 3, bahwa hukum Taurat pun tidak menjamin kita mampu berbuat baik. Padahal hukum Taurat itu yang sempurna. Tapi kalau melakukan 9 bagian dari hukum Taurat, satunya tidak melakukan, ya sama saja gagal. Jadi tidak mungkin orang berbuat baik dengan melakukan 9 bagian hukum Taurat tetapi satunya tidak, lalu selamat. Tak bisa, gagal semuanya. Oleh karena itu di dalam kitab Roma pasal 3 dikatakan bahwa kita ini seperti orang yang tidak memiliki pengharapan atau kehidupan. Digambarkan mulut kita ternganga-nganga. Kita melakukan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka tidak ada satupun yang benar di hadapan Allah. Jadi keselamatan tidak bisa menggunakan
menggunakan apa yang disebut sebagai perbuatan baik. Jadi kalau saudara bilang, oh iya saya ke gereja tiap minggu, itulah adalah perbuatan baik saya, pasti saya selamat dong. Atau saudara bilang, oh saya membantu orang miskin di sekitar saya, itu adalah perbuatan baik saya, maka pasti saya juga selamat kan? Ya itu yang mungkin menjadi argumen kita. Tapi Alkitab berkata di sini bukan itu. Keselamatan kita itu ditentukan oleh rahmat dari Allah. Misalnya Raja Daud, dia dilarang membangun bait Allah karena tangannya berlumuran darah. Apakah dia selamat karena perbuatan? Tidak juga. Dia selamat pasti karena rahmat dari Tuhan. Atau Salomo yang punya istri 300 dan gundik 700. Ya mungkin kita bilang tidak akan selamat karena dari segi perbuatan baik ya tidak cocok lah. Tetapi kalau dari segi rahmat kita tidak tahu. Jadi itu jangan membanggakan soal perbuatan baik kita, tetapi kita harus melihat bahwa keselamatan kita itu oleh karena rahmat Allah. Jadi saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita pasti diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi oleh karena rahmat. Salah satunya adalah melalui kelahiran kembali. Jadi saya dan saudara itu ya mengalami kelahiran kembali seperti Nikodemus bertemu Tuhan Yesus, dilahirkan dari atas, dari air dan roh. Ya, jadi kita semua tidak bisa menentukan bahwa oleh karena perbuatan baik kita pasti selamat, enggak. Tapi oleh karena iman kita terhadap rahmat itu. Ya. Jadi karena itu tidak ada kebanggaan yang bisa kita banggakan gitu. Seolah wah ini jasa saya. Wah dia bertobat itu karena anak rohani saya. Tidak ada begitu. Tetapi sebaliknya, kita berkata bahwa saya diselamatkan oleh karena rahmat Allah. Dia mau menerima saya karena saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah itulah pengajaran yang perlu kita miliki dengan komitmen bahwa kita juga ketika mengabarkan Injil kepada sesama, kita harus menyatakan bahwa bukan karena perbuatan baik kita selamat, tetapi karena rahmat Allah di mana kita beriman kepada Tuhan Yesus. Dan itu komitmen kita. Kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Maka marilah kita membagikan firman Tuhan itu kepada orang-orang yang belum mengerti prinsip-prinsip dasar dari keselamatan ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita sehingga kita menjadi pewarta yang baik, yang mengabarkan firman Tuhan secara mendasar dan benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari
bimbing kami dan kuatkan kami, agar iman kami tetap teguh dalam Tuhan Yesus, sehingga kami mengalami rahmat dari Allah untuk keselamatan kami. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami, bimbing kami semua, pimpin kami dalam segala aktivitas kami seperti tadi. Dalam nama Tuhan Yesus, Firman yang hidup, kami berdoa.